Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menyertai kita sehingga setiap bagian firman Tuhan yang kita renungkan boleh berbicara kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau masih mau berbicara kepada kami. Itu artinya pintu keselamatan atau pintu anugerah-Mu masih terbuka bagi kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini firman-Mu boleh sungguh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu boleh mengajar setiap kami ya Tuhan. Dan kiranya setiap kami yang mendengarkannya, kami boleh membuka hati kami dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh benar-benar menyentuh setiap diri kami. Dan tolonglah setiap kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi lebih daripada itu, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, topang dengan kuat kuasa-Mu, supaya hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kiranya hamba bukan hanya berbicara, tetapi juga melakukan apa yang firman-Mu katakan. Terima kasih ya Tuhan, berkati jam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, dan yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan untuk bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal
dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, mendengar, tetapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah menjadi pribadi yang berpengaruh. Menjadi pribadi yang berpengaruh. Bapak Ibu, siapa yang tidak ingin menjadi pribadi yang berpengaruh? Saya percaya setiap kita ingin, Bapak Ibu, ya bisa menjadi pribadi yang berpengaruh. Sebagai seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu, saya ingin sekali bisa menjadi hamba Tuhan yang berpengaruh. Sebagai seorang ayah, Bapak Ibu, seorang suami, saya juga ingin sekali bisa menjadi pribadi yang berpengaruh. Karena pastinya Bapak Ibu menjadi pribadi yang berpengaruh itu sangat membanggakan. Membanggakan bagi siapa? Yang pertama Bapak Ibu jelas, menjadi pribadi yang berpengaruh itu membanggakan bagi Tuhan. Ya, Tuhan ingin supaya Anda dan saya menjadi pribadi yang berpengaruh, yang bisa membanggakan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16 dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Menjadi pribadi yang berpengaruh itu membanggakan Tuhan. Apakah hanya Tuhan saja Bapak Ibu yang bangga? Jelas tidak. Menjadi pribadi yang berpengaruh itu juga membanggakan diri kita. Ya, siapa yang tidak bangga Bapak Ibu? Kalau dirinya ini bisa menginspirasi orang lain. Ya, menginspirasi jemaat, menginspirasi pasangan, menginspirasi anak-anak. Bapak Ibu pastinya kita bangga kalau diri kita ini bisa menginspirasi orang lain. Dan bukan hanya diri kita yang bangga Bapak Ibu, tetapi orang lain juga bangga memiliki kita. Ya, orang lain bangga memiliki hamba Tuhan seperti kita, memiliki gembala seperti kita, memiliki orang tua seperti kita. Kenapa? Karena kita bisa menginspirasi orang lain. Kita bisa berpengaruh bagi orang lain. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, mudah atau sukar menjadi pribadi yang berpengaruh? Mudah atau sukar menjadi pribadi yang berpengaruh? Apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu supaya Anda dan saya bisa menjadi pribadi yang berpengaruh? Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar dari dua orang tokoh Alkitab, yaitu Herodes dan Yohanes Pembaptis. Karena pastinya Bapak Ibu kedua orang ini adalah orang-orang yang berpengaruh. Kita akan melihat bersama bagaimana kedua orang ini membangun pengaruhnya. Tokoh pertama Bapak Ibu yang akan kita lihat adalah Herodes. Bagaimana Herodes membangun pengaruhnya? Kalau kita lihat Bapak Ibu dari kisah yang baru saja kita baca, menurut Anda, dengan apa Herodes membangun pengaruhnya? Dengan apa Herodes membangun pengaruhnya? Kalau kita lihat Bapak Ibu, Herodes membangun pengaruhnya dengan dua hal. Yang pertama, dia membangun pengaruhnya dengan kekuasaan. Dan yang kedua Bapak Ibu, dia membangun pengaruhnya dengan jalan kompromi. Sekali lagi, Herodes membangun pengaruhnya dengan dua hal. Yang pertama, dia membangun pengaruhnya dengan kekuasaan. Dan yang kedua, dia membangun pengaruhnya dengan jalan kompromi. Bapak Ibu, dengan kekuasaan dapat kita lihat, ya, Herodes menangkap dan memenjarakan Yohanes Pembaptis.
Oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena Yohanes Pembaptis berulang kali menegurnya perihal keputusannya mengambil Herodias sebagai istrinya. Barangkali Bapak Ibu bertanya, siapakah yang dimaksud dengan Herodes di sini? Bapak Ibu, yang dimaksud dengan Herodes di sini adalah Herodes Antipas, ya. Beda dengan Herodes yang membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Herodes yang membunuh bayi-bayi di Bethlehem, Bapak Ibu, adalah Herodes Agung. Jadi Herodes Agung ini punya anak namanya Herodes Antipas. Nah, siapa itu Herodias, Bapak Ibu? Herodias adalah istri dari Herodes Filipus, ya. Herodias adalah istri dari Herodes Filipus. Jadi ceritanya Bapak Ibu, suatu kali Herodes Antipas ini pergi ke Roma mengunjungi kakaknya Herodes Filipus. Sesampainya di Roma, di rumah kakaknya Bapak Ibu, rupanya dia terpesona dengan kecantikan istri kakaknya. Ya, sampai di rumah kakaknya, dia terpesona dengan kecantikan istri kakaknya. Singkat cerita Bapak Ibu, dia membawa lari istri kakaknya. Nah, disinilah Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis menegurnya. Ya, ada kemungkinan Bapak Ibu Yohanes Pembaptis itu menegurnya di muka umum. Itu sebabnya Bapak Ibu, Herodes menangkap dan memenjarakan Yohanes Pembaptis. Karena dia takut Bapak Ibu, orang Yahudi akan kehilangan kepercayaannya. Ya, kepercayaannya kepada Herodes. Karena selama ini Bapak Ibu orang Yahudi ya begitu mengagumi Herodes. Bagi orang-orang Yahudi Bapak Ibu, Herodes adalah seorang pemimpin yang pro rakyat, ya. Bagi orang Yahudi Bapak Ibu, Herodes adalah seorang pemimpin yang menghormati adat istiadat orang Yahudi. Itu sebabnya Bapak Ibu orang Yahudi segan terhadap Herodes, ya. Kenapa? Karena Herodes itu pro rakyat. Konon Bapak Ibu mata uang di zaman itu Bapak Ibu polos, tidak ada gambarnya, ya. Kalau kita melihat mata uang kita sekarang ada gambarnya. Nah, mata uang di zaman itu Bapak Ibu tidak ada gambarnya. Kenapa mata uang di zaman itu tidak ada gambarnya? Karena orang Yahudi sangat sensitif dengan gambar, ya, sangat sensitif dengan gambar. Dan ini yang dilihat oleh Herodes. Untuk menundukkan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, dia membuat mata uang di zaman itu, Bapak Ibu, tidak ada gambarnya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, dengan apa Herodes membangun pengaruhnya? Bapak Ibu, Herodes membangun pengaruhnya sekali lagi dengan dua hal. Dia membangun pengaruhnya dengan kekuasaan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, dia membangun pengaruhnya dengan jalan kompromi. Dia mencoba mengikuti apa yang menjadi keinginan pasar. Ya, mengikuti apa yang menjadi keinginan pasar. Konon Bapak Ibu, ide penyalipan itu muncul bukan dari orang-orang Yahudi. Tetapi ide penyalipan itu muncul Bapak Ibu dari Herodes Antipas. Yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, baik atau buruk pola kepemimpinan seperti ini? Baik atau buruk pola kepemimpinan seperti ini? Bapak Ibu, jelas pola kepemimpinan seperti ini bukanlah pola kepemimpinan yang baik. Pola kepemimpinan seperti ini adalah pola kepemimpinan yang buruk. Namun cilakanya Bapak Ibu, diakui tidak diakui, pola kepemimpinan ini masih dipercaya hingga saat ini. Bahkan masih digunakan hingga saat ini Bapak Ibu. Buktinya Bapak Ibu, masih banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan pola kepemimpinan ini. Pola kepemimpinan Herodes. Ya, mereka mendidik anaknya secara otoriter dan kebalikannya Bapak Ibu. Ada orang tua yang mendidik anaknya dengan begitu sangat kompromi. Yang satu sangat otoriter, yang satu begitu sangat kompromi. Seperti apa cirinya orang tua yang otoriter Bapak Ibu? Ada beberapa ciri. Yang pertama, orang tua yang mendidik anaknya secara otoriter Bapak Ibu kurang mau
bersusah payah. Tidak ada penjelasan. Pokoknya gak boleh ya gak boleh. Masa bodoh dengan perasaan. Itu ciri yang pertama. Orang tua yang mendidik anaknya secara otoriter. Terlalu mengendalikan anak. Turuti kemauan papa. Papa lebih tahu daripada kamu. Ikuti apa yang papa ngomong. Itulah Bapak Ibu pola pendidikan otoriter. Terlalu banyak aturan. Gak boleh ini, gak boleh itu. Kenapa tidak boleh? Lihat penjelasan peraturan pertama. Berikutnya lagi Bapak Ibu sering menghukum secara berlebihan. Bahkan fisik. Ya, kalau nilaimu di bawah 9, kamu pagi tidak usah sarapan. Kalau nilaimu di bawah 7, kepalamu akan aku botakin. Bapak Ibu, apa yang saya katakan ini bukan isapan jempol. Ini betul-betul terjadi Bapak Ibu, dan saya mengenal anak ini Bapak Ibu. Ya, orang tuanya begitu keras Bapak Ibu. Ketika nilai ulangannya di bawah 9 Bapak Ibu, dia pagi berangkat sekolah tidak diantar Bapak Ibu. Suruh jalan kaki. Bahkan Bapak Ibu, dia tidak mendapat sarapan. Sampai kemudian Bapak Ibu di sekolah ada kalanya mertua saya, karena mertua saya kepala sekolahnya, memberi anak ini makan Bapak Ibu. Ya, ketika nilai ulangannya Bapak Ibu di bawah angka 7, yang dilakukan papanya adalah membotakin kepala anak ini. Bayangin Bapak Ibu sudah SMA, masih dibotakin. Betapa malunya anak ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang tua yang mendidik anaknya secara otoriter. Gaya kepemimpinan Herodes. Yang kedua Bapak Ibu, ada orang tua juga yang mendidik anaknya dengan begitu kompromi Bapak Ibu. Sangat memanjakan. Tidak konsisten terhadap aturan. Hari ini peraturan A, besok berubah lagi jadi aturan B. Berubah-ubah Bapak Ibu. Jarang bahkan tidak pernah menghukum anak. Ya, nggak pernah memberikan punishment, nggak pernah. Sebagai gantinya Bapak Ibu, orang tua tipe kompromi Bapak Ibu suka menyuap anak. Ya, jadi tidak ada hukuman. Supaya anaknya jadi anak yang baik, dia memberikan hadiah demi hadiah. Berikutnya lagi Bapak Ibu, orang tua yang terlalu kompromi biasanya memberikan kebebasan tanpa batas. Ya. Dan pada umumnya Bapak Ibu, orang tua yang terlalu kompromi tidak bisa berkata tidak kepada anak. Ya, tidak bisa berkata tidak kepada anak. Inilah Bapak Ibu pola kepemimpinan Herodes. Dia begitu otoriter, tetapi di sisi lain Bapak Ibu, dia juga sangat kompromi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang tua dan sebagai pemimpin jemaat Bapak Ibu, jujur saya takut kalau saya mengadopsi pola kepemimpinan ini di dalam kepemimpinan saya. Baik itu terlalu otoriter maupun terlalu kompromi. Karena pastinya Bapak Ibu pola kepemimpinan ini bukanlah pola kepemimpinan yang baik. Sungguhkah pemimpin yang seperti ini akan dihormati? Akan dihargai oleh orang lain? Menurut saya kok tidak Bapak Ibu. Bukan pujian yang akan dia dapatkan, tetapi yang akan dia dapatkan adalah olokan, cacian, cibiran, bahkan mungkin makian. Di depan kita barangkali orang menundukkan kepalanya, ya. Tetapi di belakang kita, barangkali orang mengumpat kita, bahkan memaki-maki kita. Bapak Ibu, pemimpin yang seperti ini bukanlah pemimpin yang punya harga diri. Inilah Bapak Ibu pola kepemimpinan Herodes. Dia membangun pengaruhnya dengan kekuasaan. Dan yang kedua Bapak Ibu, dia membangun pengaruhnya dengan jalan kompromi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh yang kedua yang akan kita lihat selanjutnya adalah Yohanes Pembaptis. Menurut Bapak Ibu, dengan apa Yohanes membangun pengaruhnya? Yohanes membangun pengaruhnya Bapak Ibu bukan dengan kekuasaan. Yohanes membangun pengaruhnya Bapak Ibu bukan dengan jalan kompromi. Tetapi Yohanes membangun pengaruhnya dengan dua hal.
yaitu kebenaran dan juga kesucian. Sekali lagi, Yohanes membangun pengaruhnya dengan kebenaran dan juga kesucian. Inilah dua hal Bapak Ibu yang membuat Yohanes begitu disegani. Sebagai seorang pelayan Tuhan, Bapak Ibu, saya mendapati Yohanes adalah seorang pelayan Tuhan yang tahu diri. Dia tidak pernah mencari panggung bagi dirinya selama dia melayani. Tentang dirinya, dia berkata, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun." Dengan kata lain, Bapak Ibu, dia ingin berkata, orang tidak perlu tahu siapa saya. Orang hanya perlu tahu bahwa aku bukanlah Mesias. Tatkala Bapak Ibu posisinya mulai digeser oleh Yesus, ya, apa yang dia katakan? Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para muridnya mencoba memprovokasinya dengan berkata bahwa orang itu membaptis, orang jauh lebih banyak, dan semua orang datang kepadanya, Bapak Ibu, Yohanes tidak terprovokasi. Dia tidak terganggu dengan kehebatan dan keberhasilan orang lain. Ketika pengaruhnya mulai pudar, Bapak Ibu, dia tidak merasa terganggu, dia tidak merasa kehilangan. Yang kita dapati, Bapak Ibu, dia justru bersuka cita. Itu sebabnya dia berkata dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya melihat bagian firman Tuhan ini, saya berkata bahwa Yohanes seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah terganggu dengan keberhasilan orang lain. Dia tidak pernah terganggu dengan kehebatan orang lain. Dia tidak pernah terganggu ketika pengaruhnya mulai pudar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, saya pernah bergumul dengan dosa ini. Saya sangat terganggu kalau saya mendapati ada orang yang jauh lebih hebat daripada diri saya. Kalau ada orang yang bisa khotbah jauh lebih baik, ya. Kalau ada orang yang jauh lebih pintar, Bapak Ibu saya merasa terganggu. Sampai Bapak Ibu bertahun-tahun lamanya saya berdoa kepada Tuhan. Saya tahu bahwa ini bukan sesuatu yang baik. Saya tahu ini sesuatu yang perlu saya tinggalkan. Saya berdoa semoga Tuhan menolong saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya tidak terganggu lagi dengan orang yang jauh lebih hebat daripada saya. Saya tidak terganggu Bapak Ibu kalau saya mendapati rekan kerja saya jauh lebih pintar daripada diri saya. Saya tidak terganggu Bapak Ibu. Justru sebaliknya. Hari ini Bapak Ibu saya sangat senang kalau saya bisa punya rekan kerja yang jauh lebih pandai daripada diri saya. Saya senang Bapak Ibu kalau saya punya rekan kerja jauh lebih hebat daripada diri saya. Kenapa? Karena yang pertama Bapak Ibu,
saya bisa belajar dari dia. Karena dia jauh lebih hebat daripada saya, itu artinya saya bisa belajar dari dia. Yang kedua, Bapak Ibu, saya senang. Kenapa? Karena itu artinya, Bapak Ibu, orang tersebut bisa mengisi kekosongan saya. Apa yang tidak mampu saya lakukan, Bapak Ibu, bisa diisi dengan kemampuan orang tersebut. Jadi saya tidak perlu merasa terganggu kalau ada orang lain yang jauh lebih hebat daripada diri saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal yang luar biasa yang saya dapati dari seorang Yohanes Pembaptis. Dia tidak pernah terganggu dengan kehebatan orang lain. Dia tidak pernah terprovokasi ketika orang lain jauh lebih terkenal daripada dirinya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang saya dapati dari seorang Yohanes Pembaptis adalah bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang pelayan Tuhan yang bernyali luar biasa. Dia punya keberanian yang luar biasa. Bukan cuma Herodes yang pernah dia tegur, Bapak Ibu. Tetapi dia juga pernah menegur para pemimpin agama. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-7, Yohanes berbicara sangat keras kepada para pemimpin agama. Dia tidak segan-segan menyebut para pemimpin agama, Bapak Ibu, sebagai keturunan ular beludak atau keturunan iblis. Bayangin, Bapak Ibu, para pemimpin agama yang sangat terkenal di zaman itu, dia sebut sebagai keturunan ular beludak atau keturunan iblis. Bapak Ibu, bagi saya hanya orang yang punya nyali, Bapak Ibu, yang berani melakukannya. Dan saya melihat Yohanes Pembaptis adalah seorang pelayan Tuhan yang punya nyali luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Herodes begitu segan terhadap Yohanes Pembaptis. Kita dapat lihat di ayat yang ke-20. Karena Herodes melihat, dia menemukan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang pelayan Tuhan yang benar. Dan bukan cuma benar, tetapi Yohanes Pembaptis adalah seorang pelayan Tuhan yang suci. Jadi benar dan juga suci. Menurut para penafsir Bapak Ibu, ayat 16 adalah bukti kekaguman Herodes terhadap Yohanes Pembaptis. Sepertinya sosok seorang Yohanes Pembaptis itu sangat sulit dilupakan oleh Herodes. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan cuma John Lennon yang mati di tangan penggemarnya, tetapi Yohanes Pembaptis juga mati di tangan penggemarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kedua hal inilah Yohanes membangun pengaruhnya. Dia membangun pengaruhnya dengan kebenaran dan dia membangun pengaruhnya dengan kesucian. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis begitu sangat disegani. Kalau saya boleh meringkaskannya Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis membangun pengaruhnya dengan integritas hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal inilah yang sesungguhnya perlu kita lakukan. Kalau kita mau menjadi pribadi yang berpengaruh. Kalau kita mau menjadi orang tua yang berpengaruh. Kalau kita mau menjadi hamba Tuhan yang berpengaruh. Anda dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Dan yang kedua, Anda juga dipanggil untuk hidup di dalam kesucian. Hari ini Bapak Ibu banyak orang tua yang benar. Tetapi sedikit sekali orang tua yang suci. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi. Hari ini banyak orang tua yang benar. Tetapi sedikit sekali orang tua yang suci. Bisa melarang anaknya jangan merokok. Tapi dia sendiri merokok. Bisa melarang anaknya jangan melihat blue film. Tetapi dia sendiri gemar dengan blue film. Bahkan barangkali mengoleksinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mengajar di SMP, kurang lebih di Solo Bapak Ibu ada
sekitar 250 murid, Bapak Ibu total waktu itu kelas 3 SMP. Bapak Ibu saya mencoba mensurvei apakah mereka pernah menonton Blue Film. Dan yang kedua di survei itu saya bertanya, dari mana kamu mendapatkan Blue Film pertama kali? Jawaban tertinggi Bapak Ibu yang pertama adalah dari teman. Ya, karena teman, karena ajaan teman. Dan yang kedua Bapak Ibu yang saya dapati adalah dari koleksi orang tua. Jadi rupanya Bapak Ibu anak-anak ini mencoba mencari tahu dari komputer ayahnya, bahkan dari lemari ayahnya, apakah mereka menyimpan Blue Film. Dan mereka mendapati Bapak Ibu bahwa orang tua mereka mengoleksinya. Bapak Ibu banyak orang tua yang bisa berkata benar. Tetapi sedikit orang tua Bapak Ibu yang bisa hidup suci. Ya, meminta anak rajin ke gereja. Rajin membaca renungan. Tetapi dia sendiri tidak pernah ke gereja. Dia sendiri tidak pernah membaca renungan. Dia sendiri tidak pernah berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya takut. Kalau hari ini Bapak Ibu, saya menjadi orang tua atau saya menjadi hamba Tuhan yang jarkoni. Bisa mengajar, ya, tapi ora iso nglakoni. Bisa mengajar, tapi tidak bisa melakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu hari ini, seringkali ketika saya saat teduh, seringkali ketika saya berdoa Bapak Ibu, saya melakukannya di depan anak saya. Bukan karena saya mau pamer. Oh ini lo lihat papimu baca Alkitab. Ini lo lihat papimu doa. Bukan Bapak Ibu. Tetapi saya mau berkata kepada anak saya bahwa apa yang saya ajarkan, apa yang saya katakan, itu juga saya lakukan. Bapak Ibu hari ini anakmu sedang menunggu. Bukan hanya engkau berkata apa yang benar, tetapi engkau juga melakukan apa yang benar. Inilah yang sedang ditunggu oleh anak-anak kita. Saya hari ini Bapak Ibu takut kalau saya hanya menjadi hamba Tuhan yang jarkoni. Ya, yang jarkoni. Iso ujar, tetapi ora iso nglakoni. Bisa berkata, tetapi tidak bisa melakukan. Mengajar tentang kasih, mengajar saling mengampuni, tetapi saya sendiri Bapak Ibu membenci rekan kerja saya. Saya sendiri Bapak Ibu tidak bisa mengampuni rekan kerja saya. Bapak Ibu itu yang saya takutkan. Saya pernah Bapak Ibu praktek di satu gereja. Hamba Tuhan yang satu memanggil hamba Tuhan yang lain dengan sebutan setan. Saya kaget Bapak Ibu. Hamba Tuhan, bukan jemaat. Hamba Tuhan menyebut hamba Tuhan lainnya dengan sebutan setan. Itu si setannya datang enggak? Saya tadinya bingung siapa setan. Dan saya pikir ini cuma guyon Bapak Ibu. Tapi ternyata betul Bapak Ibu. Dia menyebut rekan kerjanya dengan sebutan setan. Bapak Ibu saya jadi bingung. Ya, bukankah dia berkhotbah tentang kasih? Bukankah dia berkhotbah tentang mengampuni? Tetapi mengapa dia gagal untuk melakukannya? Bapak Ibu saya takut kalau saya hanya menjadi hamba Tuhan yang jarkoni. Saya takut Bapak Ibu kalau saya bisa mengajar tentang memberi, tetapi saya sendiri pelitnya minta ampun. Saya takut kalau saya bisa mengajar supaya jemaat jangan menjadi hamba uang, tetapi saya sendiri Bapak Ibu mata duitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa menjadi orang tua yang berpengaruh, ya, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Anda dipanggil bukan untuk menjadi orang yang cuma benar, tetapi Anda juga dipanggil untuk menjadi orang yang suci. Bukan cuma benar, tetapi juga suci. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, mudah atau sukar menjadi orang yang benar dan juga suci? Mudah atau sukar menjadi orang yang berintegritas? Mudah atau sukar Bapak Ibu? Menurut saya Bapak Ibu, mudah-mudah sukar. Ya, mudah-mudah sukar. Mudah, karena saya percaya Bapak Ibu setiap kita tahu kebenaran. Tetapi sukar, karena dibutuhkan keberanian
untuk melakukannya. Ya, mudah karena kita tahu apa yang benar. Sukar karena dibutuhkan keberanian untuk melakukannya. Sebab bukan tidak mungkin Bapak Ibu, Anda harus melukai orang lain. Ketika Anda mencoba mempertahankan integritas hidup Anda, bukan tidak mungkin Anda harus bersinggungan dengan orang lain, bergesekan dengan orang lain, bahkan melukai orang lain. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu, Anda akan kehilangan apa yang mungkin barangkali selama ini Anda dapatkan. Ya, semua yang Anda dapatkan selama ini barangkali akan berhenti ketika Anda mencoba mempertahankan integritas hidup Anda. Dengan kata lain Bapak Ibu, untuk bisa berintegritas, Anda dan saya harus siap rugi. Tanpa siap rugi Bapak Ibu, mustahil Anda dan saya bisa atau mampu hidup berintegritas. Mampu menjadi orang yang benar dan juga suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis. Inilah yang juga dicontohkan oleh Kristus kepada kita. Dia bukan hanya orang yang benar, tetapi dia juga orang yang suci. Yohanes memang mati, Bapak Ibu. Tetapi dia mati dengan cara terhormat. Orang tidak bisa menyangkal bahwa dia adalah orang yang benar dan juga suci. Jadi dengan cara apa Bapak Ibu? Anda akan membangun pengaruh Anda di dalam rumah tangga, di dalam gereja Tuhan. Dengan cara apa Anda membangun pengaruhnya? Dengan cara Herodes atau dengan cara Yohanes? Pilihan ada di pihak Anda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya renungan firman ini boleh memberkati Anda dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau tahu dengan pasti bagaimana kami membangun pengaruh kami di dalam kehidupan ini. Membangun pengaruh kami di dalam rumah tangga, membangun pengaruh kami di dalam pelayanan. Tuhan, kami sangat takut ya Tuhan, kalau kami membangun pengaruh kami hanya dengan kekuasaan. Kami sangat takut ya Tuhan kalau kami membangun pengaruh kami hanya dengan jalan kompromi. Tetapi untuk bisa membangun pengaruh dengan kebenaran dan kesucian, kami juga takut ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang harus kami lakukan. Dibutuhkan keberanian khusus Tuhan untuk bisa melakukannya. Barangkali kami akan kehilangan sesuatu yang mungkin kami dapatkan selama ini. Kami akan menderita kerugian. Bahkan mungkin Tuhan orang tidak akan suka terhadap kami. Itulah yang harus kami terima Tuhan. Ketika kami mencoba mempertahankan integritas hidup kami. Ketika kami mencoba Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran dan juga kesucian. Tuhan, kami lemah. Kami penuh dengan kekurangan. Kami membutuhkan anugerah Tuhan. Supaya kami Tuhan bisa seperti Yohanes Pembaptis. Yang membangun pengaruhnya bukan dengan kekuasaan, bukan dengan jalan kompromi. Tetapi dia membangun pengaruhnya dengan kebenaran dan juga kesucian. Tuhan bantulah setiap kami ya Tuhan, orang-orang yang lemah ini, supaya kami bisa membangun pengaruh kami. Baik itu di rumah tangga, baik itu di pekerjaan, baik itu di dalam kehidupan pelayanan kami. Bukan dengan kekuasaan atau dengan jalan kompromi. Tetapi biarlah kami boleh membangunnya di dalam kebenaran dan juga di dalam kesucian. Tuhan bantulah kami untuk kami bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi kiranya firman-Mu berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.